ada baiknya kita mendengarkan sambutan dari Bupati Banyuwangi yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Duyan selaku asisten Bupati. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh melok lomba anak gue. Ya, saya sehat. Gak tahu jak megawe opong. Rekod karo tak nyalur PLN duduk mulai gawe. Nganggur akhirnya kabeh. Aku cuma oleh tugas yo petang dino ngene ya. Saya mewakili Bapak Bagasi, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pak Camat Truling, Pak Kepala Desa, Pak Penurun, segenap panitia dan Dewan Juri. Terima kasih atas partisipasinya. Kena ya ini. Kami maksudnya pecah ya, atau pecah lah ngoyong-ngoyong. Ini beliaunya bersamaan acara Bank Indonesia Sekar Bijak Kreatif Fest yang di Taman Belambangan dimulai dengan senam bersama tadi, dan sampai nanti terus acara sholawatan dan terus sampai dengan malam hari nanti juga masih ada di sini. Bapak Ibu semuanya, tadi saya juga diskusi dengan Pak Suto selaku orang Sanggar, pecinta budaya, praktisi kebudayaan juga praktisi seni. Memang ini luar biasa Banyuwangi. Tadi saya kedatangan mahasiswa Adi Buana BKRI Surabaya melakukan penelitian tentang jaranan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ada perbedaan-perbedaan. Yang pertama, jaranan di daerah wilayah Matraman, di daerah Jombang, Gresik, Lamongan, Jawa Timur ke barat, itu jaranannya murni kuda, simbol dari kuda beneran. Tetapi di sini jaranan yang dipakai adalah jaranan buto, jadi wajahnya wajah raksasa buto. Demikian juga pengemudinya, pengemudi jaranan, pengendari jaranan itu mereka hanya orang biasa, make up pakaian tradisional, pakai udeng biasa. Tapi di sini ini adalah prajurit. Nah, menurut dari Pak Suto itu adalah bahwa buto itu disimbolkan sebagai satu ya negatif, kejahatan gitu, satu sosok yang jahat, tapi mampu dikuasai dan dikendalikan oleh prajurit-prajurit Belambangan. Itu barangkali filosofi dari jaranan buto. Nah, ini mungkin adik-adik mahasiswa tadi yang ingin melakukan wawancara penelitian, silahkan. Ini luar biasa. Dan medsosnya ternyata jalan Pak Kadis Budpar, Pak Camat. Saya tanya, adik tahu dari mana acara ini? Dari medsos Pak. Jadi luar biasa medsos kita itu. Festival Jaranan Buto Cilik ini adanya yang memang di Banyuwangi. Karena di mana-mana itu jaranan itu diperankan oleh orang dewasa, tapi Banyuwangi berani memulai untuk mengadakan festival Jaranan Buto. Tapi karena ini bunyinya sudah festival, masuk dalam BFest, mohon nanti pengelolaannya Pak Kadis Budpar, SOP-nya itu juga ditata sebagaimana festival-festival yang lainnya, terutama dalam timeline waktunya, dimulai jam berapa, panitia peserta kumpul jam berapa, karena memang anak-anak itu rata-rata mungkin bangunnya kesiangan, ya agak-agak siang-siang dikit tidak ada masalah. Bapak Ibu semuanya, saya beberapa waktu lalu mengikuti para ASN untuk melakukan diklat Kabupaten Layak Anak. Banyuwangi ini kategorinya masih Nindya, masih angka 50 nilainya. Nah, yang utama itu 100 nilainya. Kita kemarin berkunjung ke Sleman yang sudah dapat kategori utama untuk Kabupaten Layak Anak. Betapa luar biasanya melindungi anak-anak. Kemarin saya juga membuka acara silat
pantai, di Pantai Bum. Mulainya memang jam 7, karena memang Pantai Bum itu agak panas. Saya persilahkan, alhamdulillah sudah saya titip pesan pada Kadispora, tolong anak-anak tidak usah berdiri, duduk saja, kan memang kasihan dengan panas. Nah, kalau memang kedepannya ini diperhatikan, apa nanti menggunakan paranet gitu ya, sehingga anak-anak merasa terlindungi. Jadi benar-benar ramah anak, tidak ada sampai anak kepanasan. Itu memang panitia jeli sekali, karena ini Kabupaten Layak Anak. Bahkan dalam penyidikan tindak pidana atau pidana anak-anak itu tidak, di Sleman tidak ada berhadapan-hadapan dengan para penyidik, tapi duduk di kursi biasa, di sofa biasa, hanya tanya-tanya kemudian bicara. Demikian juga pengadilan anak, itu tidak ada lagi di persidangan pengadilan, tidak pakai jubah, tapi cukup di ruangan, di sofa, duduk-duduk, kemudian diputuskan. Nah, betapa ini luar biasanya kita harus memperhatikan anak-anak. Tadi saya kontak Pak Ibu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB yang membawahi anak-anak, perlindungan anak-anak. Pesan apa Bu yang ingin dipesankan? Selamat datang Pak Tantamir. Jadi pesannya satu Pak Suko, untuk latihan anak-anak tidak usah menggunakan jam pelajaran anak-anak, laksanakan. Dan saya katakan hari ini festival dilakukan pada hari Minggu, tidak mengganggu jam pelajaran anak-anak. Jadi kalau memang bisa sore hari latihannya. Kemudian saya tanya juga, ada nggak dalam tanggapan sanggar-sanggar orang punya hajatan, kemudian pemainnya adalah anak-anak? Ada. Banyak. Nah, dibicarakan oleh tim kami di peserta diklat, mohon nanti Pak Suko tidak perlu ada proses trans itu proses tidak sadarkan diri. Nah, ternyata alhamdulillah Pak Suko menjawab, insya Allah kalau di Banyuwangi Selatan Pak, tidak ada yang proses trans untuk anak-anak tidak sadar sampai disuiti itu lari, itu tidak ada. Saya terima kasih. Bahkan sanggar-sanggar yang besar pun, jadi jaranan itu ditanggap hanya untuk murni untuk hiburan. Jadi saya ini nanti akan sampaikan, karena kami hari Senin rapat khusus untuk Kabupaten Layak Anak, saya sampaikan dijamin tidak ada anak-anak yang mau bermain kemudian proses trans. Cuman tadi saya minta kepada Pak Suko, bisa enggak anak-anak tidak dipecut? Tapi bahasanya Pak Suko, loh Pak, anak-anak itu malah minta dipecuti. Yang menarik di situ. Kalau nggak dipecuti nggak mau. Waduh. Lah kenapa? Ternyata pikirannya sudah seperti UMKM, bisnis. Sekali pecut dapat uang 5.000. Waduh, anak-anak kecil sudah bisa berbisnis ini ya ternyata. Ini gara-gara Pak Suko ya. Jadi ya sudah, nanti asalkan memang tidak sakit, gimana caranya proses pecutnya tidak terlalu keras misalnya, ya mungkin itu yang nanti perlu diatur sedemikian rupa. Tapi yang membuat saya bangga adalah bagaimana menanamkan budaya itu sejak kecil. Bapak Ibu mohon maaf, mungkin sama-sama di Jawa Timur ini Pak, yang keseniannya luar biasanya ada di Banyuwangi. Betul, kegiatan apapun itu mesti menari. Pagi-pagi jam 7 kemarin di pendopo ya nari, siang acara ya nari. Pokoknya semua kegiatan dimulai dari menari. Jadi Banyuwangi benar-benar menari. Kenapa? Saya masih ingat ketika Bapak Haji Abdullah Azwar Anas menjadi bupati, itu memang ada kewajiban SOP-nya. Saya pernah pertama kali di Dinas Pendidikan siapkan tari, kita sambut perpisahan Bapak Ketua Pengadilan Negeri. Saya bawa CD Pak. Tidak boleh Pak, harus live. Live Pak, kami cari malam itu juga. Ternyata Bapak Ibu, karena dengan live itu maka Wiyoga juga akan bisa bereksis untuk bisa mencari nafkah. Dari kegiatan tari maka sanggar-sanggar hidup. Jadi kalau misalnya tidak ada yang nanggap, itu siapa? Kesenian ludruk Pak, Jawa Timur mohon maaf ini
sudah kolab hari ini tidak ada lagi kesenian ludruk. Karena apa? Tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk menghidupkan kesenian ludruk. Andai saja ada kesenian ludruk itu cukup tampilan tari remor dan lawak seperti Kang Pendul gitu aja, insya Allah hidup. Jadi kenapa? Karena hanya ada tari remor dan semacam lawakan, dagelan gitu aja. Itu sudah cukup menurut saya untuk menunjukkan ludruk. Tetapi tidak ada di Jawa Timur wilayah Barat kebijakan seperti itu. Harusnya ada kebijakan seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Soal lagu, tidak ada sekaya Banyuwangi lagu using. Bahkan di Jakarta saya makan yang didengarkan lagu using, bayangkan. Banyuwangi di waktu naik bis waktu masih kuliah, ngamennya ya lagu usingan, Pak. Nggak peduli di Lumajang, di Surabaya. Jadi luar biasa Banyuwangi ini. Nah, ini berkat juga dari sentuhan dari kebijakan. Ada juga Bapak Kades yang bisa memfasilitasi kegiatan ini. Cuma nanti ada SOP Pak Kades. Ya, sampahnya harus clear setelah acara. Nah, memang nanti kalau untung Ibu berarti nggak datang ini. Kalau datang itu sampah-sampah plastik ini, saya kena marah. Jadi Pak Camat, SOP-nya Pak Camat tinggalkan. Jadi malam kegiatan, ya karena sampah-sampah rata-rata kan dari produk UMKM Pak Kades. Ya ditugasi berapa orang bawa sapu kerek, ngangkuti sapu, selesailah 5 orang untuk membersihkan aja seluas ini saja. Karena ini sudah ditarik menjadi festival, maka SOP-nya SOP kabupaten. Kalau perlu kontak Pak Camat untuk dihadirkan petugas dinas lingkungan hidup. Kami terjunkan ke sini untuk penyapu-penyapunya hingga bersih acaranya. Tidak ada masalah. Jadi jangan sungkan-sungkan karena sudah ditarik menjadi festival, SOP-nya harus festival kabupaten, tidak boleh SOP festival tingkat desa. Ini harus sudah kabupaten, karena apa disaksikan oleh orang, kami sangat bangga sekali. Terima kasih atas inisiasi Pak Kades untuk bisa menjalankan ini. Mudah-mudahan festival jaranan Butokan Cilik nanti akan bisa lebih giat. Saya kagum kelompok 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah bisa nari jaranan buto. Ada yang matanya belalak-belalak gini sudah make up-nya seru. Dia memang ingin menang. Jadi melontotkan mata itu benar-benar, apalagi yang melet-melet tadi. Wah, hebat sekali. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Kadis Tutpar. Mohon nanti di branding yang bagus. Sekali berani masuk festival kabupaten, SOP-nya harus festival kabupaten. Termasuk ini, kalau memang ada cagak, kemudian ada paranet, sehingga anak-anak terbebas dari panah. Tapi nggak apa-apa. Kalau jam-jam sebelum jam 11 ini vitamin D katanya sinar matahari. Nanti jam 12 nari vitamin C, celeng Pak, ada cemeng. Gitu ya. Nanti kalau naik lagi jam 1 vitamin G, gempung alias gosok. Jadi nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan kita akan melindungi SOP anak-anak. Sekali ini mohon maaf Pak Suko, barangkali nanti ada gandrung sewu. Terima kasih sudah diberikan ya. Anak-anak sambil menunggu yub-yuban di bawah paranet itu luar biasa. Kalau dulu Kak, ini terus kipas-kipas. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berlangsung khidmat. Nanti dicarikan bibit-bibit. Mudah-mudahan ada ide. Kalau sudah ada gandrung sewu, maka mudah-mudahan ada jaranan buto sewu. Itu tidak tahu di daerah selatan cari yang luas ya Pak. Jangan di utara terus gitu Pak. Kali-kali di selatan itu di mana tempatnya punya. Kalau 1000 jaranan buto, waduh luar biasa. Baik, terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi, atas nama Bupati Banyuwangi. Maka festival jaranan buto cilik secara bisa akan dibuka dan dimulai, mudah-mudahan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.